Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahanlah mulutmu dari perkataanmu yang tidak baik, hanya akan mengotori titik latifahmu saja. Mu'az pun kemudian menangis terisak-isak dan berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana aku selamat dari apa yang baru engkau ceritakan itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai Mu'az, ikutilah nabimu." Dalam hal keyakinan, Mu'az berkata lagi, "Wahai Tuan, engkau adalah Rasulullah. Sedangkan aku ini si Mu'az bin Jabal, bagaimana aku dapat selamat dan terlepas dari bahaya tersebut?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya dalam amalmu ada kelengahan, tahan mulutmu, jangan sampai menjelek-jelekan orang lain, dan juga saudara-saudaramu sesama ulama. Apabila engkau hendak menjelek-jelekan orang lain, ingatlah pada dirimu sendiri. Sebagaimana engkau tahu dirimu pun penuh dengan aib, jangan membersihkan dirimu dengan menjelek-jelekan orang lain. Jangan mengangkat diri sendiri dengan menekan orang lain. Jangan ria dengan amalmu agar diketahui orang lain. Janganlah termasuk golongan orang yang mementingkan dunia dan melupakan akhirat. Kamu jangan berbisik-bisik dengan seseorang padahal di sebelahmu ada orang lain yang tidak diajak berbisik. Jangan takabur kepada orang lain, nanti akan luput bagimu kebaikan dunia dan akhirat. Jangan berkata kasar dalam suatu majelis dengan maksud supaya orang-orang takut akan keburukan akhlakmu itu. Jangan mengungkit-ungkit apabila berbuat kebaikan. Jangan merobek-robek pribadi orang lain dengan mulutmu, kelak kamu akan dirobek-robek oleh anjing-anjing neraka jahanam, sebagaimana firman Allah. Wa nasyitati nasyita. Di neraka itu ada anjing-anjing perobek badan-badan manusia, yang mengoyak-ngoyak daging dari tulangnya. Aku, Mu'az berkata, "Ya Rasulullah, siapa yang akan kuat menanggung penderitaan semacam ini?" Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Mu'az, yang kuceritakan tadi itu akan mudah bagi mereka yang dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup untuk mendapatkan semua itu, engkau menyayangi orang lain sebagaimana engkau menyayangi dirimu sendiri, dan membenci sesuatu terjadi kepada orang lain apa-apa yang engkau benci bila sesuatu itu terjadi kepadamu. Apabila seperti itu, engkau akan selamat, terhindar dari penderitaan itu." Khalid bin Ma'dan yang meriwayatkan hadits itu dari Mu'az R.A. mengatakan, Mu'az sering membaca hadits ini sebagaimana ia seringnya membaca Al-Quran, mempelajari hadits ini sebagaimana ia mempelajari Al-Quran dalam majelisnya. Jadi amal-amal ibadah kita akan tertolak ketika akan melewati langit, karena di langit ada pintu-pintu dan malaikat penjaga-penjaga pintu itu diperintah menahan amaliyah yang akan melewati langit, dan yang menjadi larangan atau yang menahan amal itu sampai adalah amal-amal tercela, artinya amal itu akan lolos melewati langit. Jika pengamal amaliyah itu telah bebas dirinya dari sifat tercela, dan sifat tercela itu adanya dan tumbuhnya di titik-titik latifah manusia, marah, sombong, ujub, iri, dengki, hasad, sumah, riak, semua tumbuhnya di titik latifah manusia. Artinya ketika masih ada sifat-sifat tercela itu di titik latifah manusia, maka manusia tidak akan diterima amaliyahnya, karena amaliyahnya tidak bisa melewati pintu langit, juga artinya amaliyahnya masih kotor, tidak ikhlas, dan ketika sudah bersih dari sifat tercela itu dikatakan amaliyah manusia itu sudah bersih ikhlas. Sifat tercela itu akan selalu ada, jika tidak dibersihkan, dan akan bersih kalau ada usaha membersihkan, dan yang bisa membersihkan itu hanya la ilaha illallah. Makanya kenapa la ilaha illallah itu dikatakan sebagai seutama-utama zikir, mengalahkan zikir yang lain. Karena tanpa la ilaha illallah semua amal, semua zikir, semua doa tertolak, makanya la ilaha illallah dikatakan mifatahul jannah. Miftah itu kunci, jannah itu surga, surga itu kebahagiaan, kunci sebagai kunci semua pintu langit. Dan setelah semua pintu langit terbuka maka akan mendapat kebahagiaan sebab semua amal baru bisa diterima di sisi Allah, dan semua doa diijabah Allah. Sebab titik latifah tempatnya di titik di dada dan kepala manusia, maka zikir la ilaha illallah kemudian melafazkannya mengikuti urutan titik latifah, sebab maksud la ilaha illallah itu digunakan membersihkan titik latifah dari segala macam kotoran sifat tercela yang tumbuh di titik latifah. Seperti membersihkan kerak di suatu benda,
maka gerakan membersihkan mengikuti bentuk dari benda yang akan dibersihkan. Itulah kenapa ada gerakan menggeleng ke sana kemari, mengikuti urutan bentuk titik latifah. Jadi syariatnya zikir la ilaha illallah itu untuk membersihkan titik-titik latifah dari sifat tercela, dan hakikatnya melakukan zikir la ilaha illallah itu untuk agar nafsu dan ego kita tunduk mengakui kalau tidak ada yang wajib ditaati, wajib ditunduki, wajib dibuat sandaran, bertawakal, tidak ada yang kekal kecuali Allah. Ego kita diruntuhkan untuk menyerah dalam pengakuan dan kehambaan. Lahiriahnya kita membersihkan dengan gerakan mengikuti posisi titik latifah, karena mau membersihkan titik latifah dari sifat tercela, dan batiniahnya kita mengakui dan tunduk taat menghamba pada ketunggalan Allah dalam ubudiyah. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain yang wajib ditaati. Ketika latifah selalu dibersihkan, lambat laun akan bersih dari sifat tercela. Ketika telah bersih, baru amal-amal termasuk doa kita bisa lolos melewati langit, dan diterima Allah. Lalu baru ada namanya ijabah doa, ini belum pembahasan tingkatan langit, baru membahas kalau amal ibadah tidak akan diterima Allah, dan doa kita itu tidak akan diijabah Allah, kalau belum melewati pintu langit, dan yang menghalangi pintu langit itu karena di situ ada malaikat yang menjaga pintunya, yang diperintahnya tidak boleh menerima amal melewati mereka. Jika masih ada sifat-sifat tercela di diri yang mengamalkan amaliyah, atau yang berdoa, dan sifat-sifat tercela itu tempatnya di titik latifah orang, dan yang bisa membersihkan ruhani kita itu Allah. Lahiriahnya kita zikir la ilaha illallah, batiniahnya kita mengakui dan pasrah hak mutlak Allah atas ruh kita, belum tentu masa setahun sampai 10 tahun, orang itu bisa membersihkan titik latifah dari sifat tercela, selama orang itu berkumpul dengan manusia, dan berkecimpung dengan manusia, aneka macam sifat tercela itu akan muncul lagi walau berulang kali dibersihkan, karena kecimpung dan bergelut dengan kehidupan orang lain, anasir jahat dari orang lain bisa menimbulkan rumput sifat tercela yang asalnya sudah mati, tumbuh lagi dan malah bisa menjadi lebih subur dari sebelumnya. Belum lagi iblis, dan anak turunnya itu diciptakan Allah dan makanan mereka itu sifat-sifat tercela dari titik latifah manusia, sehingga mereka bersemangat menanam sifat tercela di ladang latifah manusia, dan berusaha menyiram dan menyuburkannya dengan berbagai bisikan, agar bisa panen, sebagaimana petani, berusaha padi yang ditanam tumbuh subur, dan bisa panen melimpah, agar bisa dimanfaatkan hasil panennya, bisa dimakan setelah jelas panen. Iblis juga begitu, mereka berusaha tanaman sifat tercela subur di tanah titik latifah manusia, dia siram dan dia pupuk, agar panen melimpah, iri dengki, marah, ujub, sombong, sumah, riak, yang ditanam di titik latifah itu bisa panen, dan mereka bisa makan kenyang, sebagaimana petani tak mau dilarang ke sawah, karena harapan akan panen melimpah, juga iblis tak mau dilarang mengganggu anak cucu Adam, karena harapan kenyang dari panen yang dia tanam. Manusia juga begitu, jika membersihkan diri dari sifat tercela itu juga akan mendapatkan pahala, dan membersihkan itu makanya digolongkan sebagai sebagian iman, anadofatu minal iman, bukan minal Islam, tapi minal iman, karena bahasan yang dibahas, bersifat ruhani, bukan jasmani, bersifat ruh, tidak terlihat, bukan jasad, jasad itu hukumnya hukum syariat atau Islam, dan ruh itu hukumnya adalah hakikat atau iman, isinya Islam itu syariat, isinya iman itu hakikat. Karena yang dibersihkan itu latifah ruh, maka dinamakan nadofa itu minal iman bukan minal Islam, karena bukan lahiriah yang dibahas tapi batiniyah, dan siapa yang rajin membersihkan diri, membersihkan titik latifahnya, dengan sendirinya akan naik derajat insaniyahnya, ke derajat kewalian, dari derajat orang biasa menjadi derajat kekasih Allah. Karena, innallaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, Allah cinta kepada orang yang bertaubat dan cinta kepada orang yang membersihkan diri. Tandanya apa kalau orang itu kekasih? Tandanya apa kalau orang itu sudah menembusi langit 7? Tandanya setiap doanya diijabah Allah, sudah lewat langit 7, sebab sudah bersih latifahnya, doanya dan amalnya sampai kepada Allah, dan diijabah doa itu, dan itu sebagai bukti orang itu masuk menjadi kekasih Allah, seperti orang itu cinta pada seorang gadis. Akan dipenuhi permintaan si gadis yang dicintai, sebagai wujud tanda cinta, untuk amal ibadah bisa menembus langit itu bukan dengan kita naik ke langit.
Tapi dengan membersihkan titik latifah kita dari sifat tercela, sebab sifat-sifat tercela itulah yang menghalangi amal ibadah sampai kepada Allah. Semoga paham.